Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Zahra Tungwiriwi. Kali ini saya akan menjelaskan 5 cara untuk melihat medan listrik. Salah satu bagian tersulit dalam memahami teori medan listrik adalah karena kita tidak dapat melihatnya, tapi kita dapat menyelidikinya dengan berbagai percobaan. Di video ini saya akan menjelaskan 5 kegiatan dan percobaan yang bisa kita gunakan untuk membantu membuat medan listrik sedikit lebih terlihat. Globe plasma sudah terlihat seperti medan listrik, khususnya medan listrik muatan bola di konduktor ground yang tidak hanya di dalam tetapi di luar globe, di mana kita dapat melihat medan listrik yang terlihat jauh melampaui kaca saat menggunakannya untuk menerangi lampu neon. Hal itu dilakukan karena medan listriknya yang kuat. Kita dapat melihat medan listrik yang tinggi menarik elektron dari inti masuk ke arah berlawanan mengionisasi gas medan listrik menunjuk secara radial keluar yang dapat kita periksa dengan mengambil tabung linear kecil dan memutarnya setengah. Ia akan mati lalu hanya bekerja ketika kita dapat membuat tegangan tinggi di antara keduanya diam, dan itu adalah salah satu cara untuk menghitung perbedaan medan listrik tegangan jarak jauh. Kita juga dapat melihat bahwa medan listrik itu tidak kuat. Ketika kita jauhkan dari globe, kita dapat melihat dengan lampu neon atau dioda tidak semakin lemah walaupun dengan jarak. Yang kedua, kita juga dapat memeriksanya dengan osiloskop. Sumbu Y pada osiloskop adalah pembacaan tegangan, dan ini menunjukkan bahwa medan listrik pada globe plasma berubah tiap waktu. Kita dapat memeriksa bahwa tegangan berkurang sebesar 1 lebih dari R yang diukur dari pusat globe. Pastikan untuk memiliki input ground sejauh mungkin dari globe plasma. Jika tidak dapat mengganggu pengukuran yang Anda buat sekarang, Anda dapat menggunakan perubahan voltase atas perubahan rumus jarak dan melakukan pengukuran langsung pada medan listrik. Tetapi hati-hati, karena tubuh Anda dapat bertindak sebagai antena dan mengganggu hasil. Satu hal lagi yang dapat membuktikan bahwa tidak ada penurunan medan listrik di konduktor setelah bola mulai menyala, lalu ia menjadi plasma yang merupakan konduktor, dan seperti ketika kita tarik keluar, kita dapat mendapatkan semakin banyak konduktor yang dapat membantu kita memahami medan listrik di sirkuit. Generator Van de Graaff. Ini yang selalu dimiliki dosen saat mengajar elektrostatik dan medan listrik. Kita dapat menggunakannya untuk menunjukkan bahwa medan listrik lebih tinggi di dekat tepi runcing daripada yang lebih bulat. Yang Anda lihat itu adalah medan listrik yang mengionisasi udara dan membuat petir dengan bentuk ujung runcing. Ini bisa dilakukan lebih mudah karena medan listriknya yang lebih tinggi. Kita juga dapat menggunakan generator Van de Graaff untuk menunjukkan radial jalur medan listrik. Misalnya, kita dapat merekatkan bagian atas Van de Graaff dan mereka akan mengarah keluar secara radial. Atau kita dapat menggunakan rambut manusia. Cari manusia berambut panjang dan buat dia berdiri di atas peti susu untuk mengisolasi. Lepaskan semua benda berlogam seperti cincin, kacamata, dan resleting. Dengan keadaan kering, rambut itu akan berdiri. Cara lain untuk mendemonstrasikan medan listrik dengan Van de Graaff adalah dengan menggantungkan tali kubah bermuatan seperti kita akan memancing ikan. Perhatikan hasil talinya yang secara mengejutkan ditolak oleh kekuatan medan listrik. Tapi menurut saya yang paling meyakinkan cara untuk menunjukkan medan listrik adalah dengan memotong sedotan menjadi 2 dan disematkan pada tongkat meteran. Sekarang kita dapat memeriksa ruang di sekitar kubah secara efektif. Jika kita ingin menunjukkan 2 medan listrik, ambil kubah yang kedua, tapi jangan menghubungkannya dengan tanah. Garis medan listriknya akan mengarah keluar satu sama lain seperti 2 buah medan magnet bermuatan positif. Selanjutnya adalah percobaan biji dalam minyak. Ambillah sebuah cawan Petri dan isilah dengan beberapa minyak goreng atau minyak mineral. Lalu rekatkan 2 elektroda padanya seperti kedua ini. Lalu campurkan dengan beberapa biji-bijian.
tapi aku lebih suka menggunakan biji selada meskipun banyak orang menggunakan biji rumput. Lalu jika kita mengisi daya kabel, kita akan melihat pergerakan biji selada. Biji selada itu akan bergerak untuk menyesuaikan diri di medan listrik. Alat ini bisa dibeli dari vendor, tetapi Anda juga bisa membuatnya sendiri dengan mantel gantungan baju jika kamu mengikuti instruksi di deskripsi di bawah ini. Ya, yang terpenting adalah elektroda diisolasi dengan baik. Tegakkan plastik sampai berdiri. By the way, sumber muatan milik saya adalah tongkat menyenangkan seperti ini, yang bisa terbang pada sisi positif dan pada sisi negatif. Saya menggunakan jari atau medan permukaan tanah. Kita dapat mengatur sedemikian rupa sehingga medan listrik akan tegak lurus terhadap konduktor dan tidak ada medan listrik di dalamnya. Lihat, benih dan biji-bijian tidak ada yang bergerak. Akan lebih membantu jika menggunakan kamera Ghost-Net berbentuk pipi atau proyektor tambahan untuk memproyeksikan demonstrasi pada layar besar, jadi semua orang dapat melihat dan mendiskusikannya. Selanjutnya adalah carbon paper. Sebenarnya sangat memungkinkan untuk kita dapat memetakan medan magnet yang sesungguhnya menggunakan kertas karbon dengan elektroda pada permukaannya. Yang sesungguhnya kita lakukan adalah memetakan perbedaan tegangan antara dua poin. Lalu jika kita membuat grafik dari garis voltase yang dilalui dan dapat menerima garis medan magnet tegak lurus pada garis tegangan, kita akan dapat membuat grafik yang sesungguhnya dari medan magnet dua dimensi. Bagian yang sulit adalah menebak benda apakah yang digunakan untuk elektroda. Kamu dapat menggunakan tinta silver konduktif atau tape metalik. Beberapa orang bahkan menggunakan bar metal, tapi tinta silver terlihat bekerja paling baik. Voltase diatur antara 12 dan 20 volt. Pengukuran akan cukup mudah, tapi angkanya lebih besar. Hasilnya akan seperti peta tegangan yang bagus ini. Dan medan magnet akan tegak lurus pada garis ekuipotensial. Dan kita dapat memetakan medan magnet dekat pada eksperimen konduktor ini. Bisa lebih kreatif lagi dengan medan magnet. Permasalahan pada percobaan ini adalah membutuhkan waktu yang lama. Jika kita ingin memastikan data yang benar dan mengumpulkan prosedur, kita dapat menggambar elektroda pada grafik, tapi hasilnya biasanya akan sangat bagus. Video ini adalah terjemahan dari AAPT Film untuk memenuhi tugas mata kuliah listrik magnet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.